Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi bisnis internasional. Materi 9, kebijakan perdagangan internasional. Pengertian dasarnya, berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Tujuannya untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Beberapa kebijakan perdagangan internasional. 1. Politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dan persaingan barang-barang impor. Bentuk politik proteksi adalah tarif dan non-tarif. Beberapa tujuan proteksi: A. Mengatasi masalah deflasi dan pengangguran. B. Mendorong perkembangan industri baru. C. Mendiversifikasikan perekonomian. Lalu ada politik perdagangan bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Lalu ada politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, dan militer. Materi 10, pasar valuta asing. Terjadi apabila suatu barang ditukar dengan barang lain, tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antar keduanya. Pertukaran antara dua mata uang yang berbeda akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Falas adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Mekanisme pasar falas. Bursa atau pasar falas adalah suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran falas. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas ada eksportir-importir, bank devisa, pedagang perantara, bank sentral, investor, dan turis. Fungsi pasar falas: menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional, menyediakan kredit jangka pendek atau pembayaran internasional, dan memberikan fasilitas hedging. Sistem kurs valuta asing. Terdapat 3 macam sistem kurs. 1. Ada fixed exchange rate atau kurs tetap. Dalam sistem kurs ini, mata uang suatu negara terhadap negara lain didasarkan pada standar emas. Dalam sistem ini, kurs tukar biasanya konstan atau diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi untuk menjaganya tetap dalam batasan yang diizinkan. 2. Floating exchange rate atau kurs mengambang. Sistem kurs yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Penentuan kurs falas di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah. 3. Pegged exchange rate atau kurs tertimbang. Kerugiannya adalah bagi negara yang mengalami masalah akan mendapat tekanan yang lebih berat. Komponen sistem kurs mengambang bebas ditujukan oleh kurs tukar yang diizinkan berfluktuasi pada basis harian tanpa adanya batasan resmi. Materi 11, global marketing. Tujuan pembelajarannya: memahami pentingnya teknologi informasi dan sistem informasi pemasaran, dan memanfaatkan kerangka kerja untuk pemindaian informasi dan identifikasi peluang. Teknologi informasi untuk pemasaran global. Teknologi informasi mengacu pada proses organisasi untuk membuat, menyimpan, bertukar, menggunakan, dan mengelola informasi. Sistem informasi manajemen memberi manajer dan pengambil keputusan lainnya aliran informasi yang berkelanjutan tentang operasi perusahaan. Langkah-langkah dalam proses penelitian. 1. Identifikasi kebutuhan informasi. 2. Tentukan masalahnya. 3. Pilih unit analisis. 4. Periksa ketersediaan data.
5. Nilai penelitian, 6. Desain penelitian, 7. Analisis datanya, 8. Presentasikan temuannya. Materi 12. Manajemen sumber daya manusia global. Globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Dampak globalisasi terhadap pengembangan SDM. 1. Dampak secara langsung tercermin pada perilaku individu yang bisa dilihat pada 3 aspek, yaitu perubahan aspek kognitif, perubahan aspek afektif, dan perubahan aspek psikomotorik. 2. Dampak yang terjadi pada perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kemampuan menghadapi tantangan pelaksanaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut di masa depan. Bidang manajemen internasional dikarakteristikkan menjadi 3 pendekatan, yaitu 1. Manajemen SDM global menekankan pada manajemen lintas budaya, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. 2. Dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur manajemen SDM, serta berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. 3. Berusaha memberikan fokus pada aspek-aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Perbedaan MSDM lokal dengan MSDM global. Menurut Schlur and Jackson 1999 dalam Hayanuddin Safri 2019, 1. Lebih banyak fungsi dan kegiatan. 2. Perspektif yang luas. 3. Lebih terlibat dalam kehidupan pekerja. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.